Te vereménynem beszélsz. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan coba membahas sebuah film berjudul Kills on Wheels yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria cacat yang selalu diremehkan oleh semua orang di sekitarnya. Namun siapa sangka, ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran paling ditakuti oleh para mafia. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank. Ia adalah seorang narapidana di sebuah tahanan khusus untuk disabilitas. Namun saat itu, tiba-tiba saja ada napi lain yang mencoba menyerang Frank sampai keributan pun harus terjadi di sana. Singkat cerita, Frank pun akhirnya dibebaskan dari penjara itu. Dan saat itu, Frank secara langsung disambut oleh seorang bos mafia yang bernama Anton. Kemudian adegan beralih ke seorang pemuda bernama Zoli, yang merupakan seorang disabilitas yang mempunyai kelainan di tulang punggung. Ia juga harus berbaring setiap 1 jam sekali, karena punggungnya yang terasa sakit setiap hari dan selalu menghabiskan waktu untuk menggambar sebuah komik. Sampai pada suatu hari Zoli dibawa ibunya untuk diperiksakan ke dokter, yang kemudian menyarankan Zoli untuk dioperasi agar sakit punggungnya bisa sembuh. Hanya saja operasi tersebut memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ez egy életmentő műtét. Nem vállalom. Vezesse ki a műtétet. Keesokan harinya ketika Zoli sedang bersantai, tiba-tiba ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Ivan. Dan Ivan ini juga seorang disabilitas yang kemudian mengajak Zoli keluar rumah karena ia baru saja mencuri alat pemadam kebakaran. Ketika Ivan dan Zoli sedang memainkan alat tersebut, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh Frank. Frank yang risih melihat kelakuan mereka secara langsung menampar Zoli, lalu menyuruh mereka mengembalikan alat tersebut. Namun Zoli yang tidak terima pun kemudian menantang Frank untuk berduel. Frank yang merasa kasihan pun, kemudian ia kembali membantu Zoli. Di sana, Frank menjelaskan jika kakinya seperti ini akibat dirinya terjebak dalam insiden kebakaran, sehingga ia kesal jika ada orang yang malah memainkan alat pemadam tersebut. Kemudian, Frank mengajak Zoli dan Ivan untuk ikut dengannya ke sebuah klub, lalu mereka pun segera mengikuti Frank. Sesampainya di sana, Ivan dan Zoli terlihat sangat kagum dengan keadaan di dalam klub itu. Mengingat ini adalah kali pertamanya mereka datang ke sana. Di sana, Frank menceritakan kalau dirinya sedang membutuhkan orang-orang istimewa seperti kalian untuk menjalankan misinya. Frank juga bertanya kepada Ivan apakah Ivan bisa menyetir mobil. Lalu, Ivan pun mengatakan kalau dirinya bisa menyetir namun tidak dengan kecepatan yang tinggi. Dan setelah Frank menjelaskan semuanya, akhirnya Ivan dan Zoli bersedia menjalankan misi yang akan dilakukan esok hari. Esok harinya terlihat Frank yang diberi sebuah bungkusan oleh Anton, si bos mafia yang kita lihat di awal film tadi. Di sini, Anton berpesan kepada Frank agar berhati-hati, lalu memerintahkan Frank untuk pergi ke sebuah lapangan. Sesampainya di tempat yang diperintahkan Anton, ternyata Frank diminta untuk menghabisi para gangster yang akan melakukan transaksi narkoboy. Ivan dan Zoli juga datang, lalu para gangster yang tidak mengenal siapa mereka langsung berusaha mengusirnya. Namun di sana Frank menjelaskan kalau ialah orangnya yang akan menghabisi mereka atas perintah Anton. Para gangster yang menganggap remeh pun malah mencaci maki Frank. Mereka juga mencoba menyiksa Frank dengan menusuk kaki Frank, namun Frank tidak sedikit pun kesakitan sebab kakinya sudah mati rasa semenjak dirinya lumpuh. Lalu, tak puas dengan menusuk kakinya Frank, mereka juga mencoba kembali menyerang Frank. Sampai pada akhirnya Frank mengeluarkan bungkusan yang sebelumnya diberikan oleh Anton, lalu menghabisi mereka satu persatu.
Dari sini kita diberitahu kalau Frank ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sering dipakai oleh bos-bos mafia besar. Sementara tujuan Frank mengajak Zoli dan Ivan, tak lain karena Frank membutuhkan teman senasib dan juga tumpangan untuk pulang. Setelah itu luka kaki Frank diobati oleh seorang perawat yang merupakan mantan Frank dulu. Dan di sini, si mantan mengundang Frank untuk ikut hadir di pesta pernikahannya yang akan diadakan 1 minggu lagi. Namun nampaknya Frank masih sangat menyukai si mantan walaupun Frank tahu si mantan sudah mempunyai pacar baru. Megkérte a kezemet, hozzámegyek feleségül. Nem értem, máskor is voltunk, nem? Di sisi lain terlihat Anton yang sedang bermain bersama anjing-anjing buas kesayangannya. Namun saat Anton hendak kembali pulang, tiba-tiba ada seseorang dalam mobil yang menembaknya. Beruntung tembakan tersebut hanya mengenai tangannya saja. Lalu, Anton secara langsung memerintahkan anjing peliharaannya itu untuk menyerang balik orang-orang tersebut sampai wafat. Ternyata orang-orang itu adalah salah satu anak buah kelompok mafia yang merupakan saingan bisnis dari Anton. Kembali lagi kepada Frank yang saat itu sedang frustasi karena mantannya akan segera menikah. Lalu Frank pun akhirnya memutuskan untuk berolahraga keluar, dan dengan keras berusaha naik ke sebuah jembatan sampai terjadilah hal ini. Keesokan harinya Frank menemui Anton untuk menagih bayaran atas pekerjaannya kemarin. Di sana Anton pun sangat kagum kepada Frank karena mampu menghabisi musuh, walaupun Frank tidak bisa berjalan. Selain itu, Anton juga kembali memerintahkan Frank untuk menghabisi saingan bisnisnya, yaitu seorang bos mafia yang selalu dilindungi oleh satu orang pejabat pemerintah. Di sana Anton meminta Frank agar lebih dulu menghabisi pejabat tersebut, namun di sini Anton memberi pesan kepada Frank agar Frank bekerja sendiri tanpa bantuan siapapun, karena Anton tidak mau ada satu orang pun menjadi saksi mata. Kéne becserkészned, aztán majd meglátjuk, hogy sokkal nagyobb gondunk van. Vele menj a faszba, bazd meg. Na menjünk. Di sisi lain Zoli dan Ivan melanjutkan hobinya yaitu membuat gambar untuk mengikuti acara pameran komik. Sayangnya, komik yang dibuat mereka ditolak oleh panitia dengan alasan kurang menarik. Setelah dari sana Zoli mendatangi Frank yang saat itu sedang melatih kakinya. Dan di sini, Zoli mengatakan kepada Frank kalau dirinya ingin ikut menjadi seorang pembunuh bayaran, sebab cita-citanya menjadi komiker sepertinya sudah gagal. Namun Frank yang mendengar itu tentu saja menolak dan langsung mengusir Zoli, namun ia malah terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Sampai Zoli pun kemudian ikut rebahan sambil mengatakan kalau Frank lebih berguna daripada dirinya. Sampai karena merasa kasihan pada Zoli, Frank pun akhirnya mau mengajak Zoli dan juga Ivan untuk kembali bergabung. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan misi yaitu menghabisi pejabat penting yang sudah bersekongkol dengan bos mafia saingan Anton. Di sana Frank bertugas mengeksekusi si pejabat dengan pura-pura memberi makan burung, sementara Ivan dan Zoli akan memberi aba-aba serta mengalihkan perhatian. Sampai pada saat pejabat itu akan pergi, Ivan berjalan di depannya untuk mengalihkan perhatian, kemudian Frank menghabisinya. Semua orang di sana seketika saja menjadi bingung, sebab tidak ada satupun yang curiga kepada Frank. Sementara itu ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, Frank dan yang lainnya sudah bergegas kabur. Namun di balik itu, ternyata Anton mengawasi Frank dan dia baru tahu kalau misinya ini dilakukan bersama teman-teman Frank. Kemudian adegan beralih kepada Frank yang sedang disiksa oleh Anton. Dan hal itu, karena Frank telah membawa Zoli dan Ivan dalam misi menghabisi pejabat. Di sini Anton juga meminta Frank untuk membunuh kedua temannya agar tidak ada saksi mata dalam kejadian tersebut. Keesokan harinya Frank membawa Ivan dan Zoli untuk memancing di sebuah danau. Sesampainya di sana mereka bertiga bergibah sambil asyik memancing, hingga tak lama kemudian umpan dari Ivan berhasil dimakan. Lalu, inilah yang dilakukan oleh Frank. Setelah melihat mereka tenggelam, hati kecil Frank berkata kalau hal ini sangat tidak pantas untuk ia lakukan.
Sampai pada akhirnya Frank memutuskan untuk menolong mereka berdua kembali. Nyugi, nem használja. Malam harinya Frank meminta maaf kepada Zoli dan Ivan. Bahkan, sebagai permintaan maafnya Frank juga memberikan sebuah pistol kepada Zoli, lalu mengatakan kalau di misi berikutnya ia akan mengajak mereka berdua. Elméláztam. Siang harinya Frank kembali menemui Anton, lalu berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sudah siap menjalankan tugas karena kedua temannya sudah ia habisi. Mendengar hal tersebut, akhirnya Anton menjadi lega karena sekarang sudah tidak ada lagi saksi mata. Kemudian Anton pun langsung menyuruh Frank menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu menghabisi bos mafia saingan Anton. Namun sayangnya, Anton sempat memergoki Zoli dan Ivan yang ternyata masih hidup. Lalu, Anton pun akhirnya berencana akan menghabisi mereka bertiga setelah misi terakhirnya selesai. Sampai di keesokan harinya, Frank dan kedua temannya mulai menjalankan misi tersebut. Frank menyuruh mereka menunggu. Dan jika Frank tidak kembali dalam waktu 20 menit maka Zoli harus segera menghubungi polisi. 20 percen belül nem jövök hívta a rendőrséget. Sesampainya di depan rumah bos mafia, Frank mengatakan kepada para penjaga kalau ada pesan yang harus ia sampaikan dari saudara si bos mafia yang ada di dalam penjara disabilitas. Sampai pada akhirnya Frank dibawa masuk dan diangkat ke dalam hingga bertemulah dengan si bos mafia itu. Namun ternyata, si bos mafia ini sudah tahu kalau Frank ingin menjebak mereka, karena saudaranya yang ada di dalam penjara disabilitas sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sampai pada akhirnya terjadilah hal ini. Setelah menyelesaikan misi itu, Frank bergegas melarikan diri dengan sekuat tenaga. Frank juga berusaha mengayunkan kursi rodanya sampai ia sampai di gerbang pintu keluar. Namun, karena pintu itu tidak bisa dibuka, Frank terpaksa menghubungi Zoli dan Ivan untuk segera menjemput. Azonnal oda kell mennünk. Sesampainya di sana Frank menyuruh Ivan untuk menghancurkan gerbangnya dengan mobil mereka. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Saat itu Frank menyangka kalau Zoli telah menghubungi polisi, padahal belum 20 menit. Namun, Zoli bersikeras kalau ia tidak menghubungi siapapun, sampai pada akhirnya Zoli pergi untuk menghadang para polisi yang akan datang. Magassa az egyik piros. Arra futottál. Jól van? Keesokan harinya Frank kembali menemui Anton untuk meminta bayarannya. Namun di sana, Anton mengatakan sebelum ia membayar Frank ada satu hal yang harus ia bicarakan. Ternyata saat itu Anton membawa Frank menuju ke sebuah gudang kosong, dan akan menghabisi Frank dengan cara digantung karena dianggap telah membohonginya. Kötélél jobban nyersz. Te halott? Maradj veszte. Lalu setelah Anton pergi, ternyata Frank berhasil melepaskan ikatan tersebut. Sampai pada malam harinya Frank menghubungi Zoli dan Ivan untuk segera berkumpul sebelum Anton menemukan mereka. Pada saat itu juga Zoli dan Ivan bergegas pergi ke sebuah tempat yang sudah diberitahu oleh Frank. Lalu, mereka bertiga membuat sebuah rencana untuk menghabisi Anton esok hari. Karena untuk sekarang Frank akan pergi ke pesta pernikahan mantannya. Oda vitte a kutyákat mindig úszni, de Singkat cerita Frank sudah berada di acara pesta tersebut. Frank yang masih sangat mencintai si mantan, ia pun naik ke atas untuk menyanyikan sebuah lagu yang menyentuh. Setelah itu Frank juga sempat berbincang dengan si mantan sampai ia nekat ingin mencipoknya. Namun, karena mantannya itu merasa Frank sudah keterlaluan, alhasil Frank pun dibawa ke belakang lalu dihajar habis-habisan oleh keluarga pengantin pria. Namun tak lama kemudian datang Zoli dengan membawa sebuah pistol pemberian Frank. Ternyata, Zoli dan Ivan pergi menyusul Frank karena mengkhawatirkannya. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan misi mereka, yaitu untuk membunuh Anton. Mereka memulainya dengan memantau rumah Anton dari jarak yang tidak terlalu jauh. Saat itu Ivan sedikit kesulitan sebab tangannya selalu bergoyang dengan sendirinya. Sampai ketika dirasa sudah cukup, mereka pun bergegas pergi dan akan melancarkan aksinya pada nanti malam. rád durogtad. Singkat cerita, pada malam harinya ketika Anton baru saja pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada Frank dan juga Zoli. Di sana Anton sedikit kaget karena ia menyangka kalau Frank sudah benar-benar meninggal. Lalu, di sini Anton mengatakan kalau ia akan memberikan kunci brankas untuk membayar mereka, namun jika mereka berhasil melewati anjing-anjing miliknya.
Sampai ketika anjing tersebut menyerang, terjadilah duel antara Anton dan Frank. Sampai pada akhirnya Anton berhasil dihabisi oleh Zoli, sementara Frank juga ikut tewas di insiden ini. Zoli pun terlihat sangat bersedih, karena ia sudah menganggap Frank sebagai ayahnya sendiri. Kemudian ia mengambil semua uang di dalam brankas milik Anton. Setelah kejadian itu Zoli melakukan operasi agar punggungnya tidak sakit lagi. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan kepada Zoli dan Ivan yang sudah menjadi pembuat komik terkenal, dan diketahui semua komik-komiknya ini menceritakan tentang sosok Frank. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. So jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar jika kalian suka dengan film ini. Terima kasih sudah nonton video ini, dan salam dari Antimi Film.